perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Firdaus, saya dari Prodi PJKR semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah olahraga di Indonesia yang mencakup perkembangan olahraga di Indonesia dari zaman prasejarah kerajaan pada saat masa penjajahan dan kemerdekaan. Yang pertama, sejarah olahraga di Indonesia. Dari zaman prasejarah pun sebenarnya Indonesia sudah mengenal tentang olahraga, hanya saja kegunaan dan juga cara untuk melakukan olahraga tidak seperti pada saat modern ini. Pada saat zaman dahulu, fungsi utama dari olahraga ini merupakan aktivitas untuk bertahan hidup dari berbagai gangguan, terutama untuk gangguan dari ganasnya lingkungan. Pada zaman dahulu, berbagai tantangan yang harus dihadapi diantaranya seperti hujan, badai, topan, serta binatang buas dengan beragam jenis. Zaman ini belum mengenal olahraga secara tepat, melainkan hanya merupakan sebuah gerakan yang sama dengan gerakan olahraga atau semacam olahraga. Berbagai olahraga yang sudah dikenal pada zaman prasejarah itu diantaranya seperti renang, dayung, lari, gulat, bela diri, tarian perang, mainkan senjata. Yang kedua, pada saat masa penjajahan dan kemerdekaan, Indonesia dengan didudukinya oleh pemerintah Belanda membuat Belanda sedikit banyak berpengaruh dengan kondisi masyarakat saat itu, termasuk dalam bidang olahraga, yang juga membuat masyarakat Indonesia kemudian mulai mengenal berbagai jenis olahraga yang baru perkenalkan masyarakat Indonesia dengan beragam jenis olahraga juga dimulai sejak Belanda membawa tentara-tentaranya yang mereka miliki dan membawalah ke Indonesia. Menurut buku sejarah dan filsafat olahraga yang ditulis oleh dosen FTOK dan UPI pada tahun 2010 menyebutkan jika pada abad ke-19 olahraga yang masuk dan berkembang merupakan sebuah olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh John Franz Gunsmund dari 1979 sampai 1835. Dengan adanya hal tersebut, maka secara otomatis juga menjelaskan jika olahraga sistem Jerman juga mulai dikenal dan masuk ke Indonesia karena dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia. Olahraga jenis ini kemudian tidak hanya berkembang di kalangan militer Belanda, melainkan juga mulai berkembang di sekolah dan juga masyarakat Indonesia. Kemudian olahraga ini di Indonesia juga mengalami perubahan setelah adanya penjajahan dari bangsa Jepang masuk ke Indonesia. Olahraga Jepang pun mulai dikenal dan mulai merambah ke Indonesia. Berbagai jenis olahraga Jepang yang mulai terkenal diantaranya adalah karate, judo, sumo, kendo. Beragam jenis olahraga tersebut kemudian juga mulai berkembang dengan semakin pesatnya. Bahkan berbagai kalangan juga menyukai dan menggunakan olahraga tersebut sebagai olahraga badan dan olahraga yang digunakan. Hal ini juga semakin menjadi lebih baik lagi ketika Jepang kemudian memberikan pelatihan khusus kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia akan berbagai jenis olahraga tersebut. Berbagai jenis olahraga yang juga dikembangkan di sekolah-sekolah Jepang diantaranya seperti senam pagi atau disebut dengan taiso, baris berbaris atau disebut dengan keoreng, lari, cara bertempur atau kendo yang merupakan cara bela diri khas Jepang. Keterampilan menggunakan bayonet atau senapan dengan ujung belati atau pisau. Dengan adanya pelajaran di sekolah ini kemudian memberikan efek pada olahraga di Indonesia yang kemudian mulai mengenal tentang olahraga pendidikan olahraga rekreasi. Setelah Indonesia merdeka, kemudian perkembangan olahraga di Indonesia juga mulai berkembang dengan sangat pesat. Pada tahun 1945 sampai 1950, Indonesia mulai membentuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Organisasi ini kemudian memiliki tugas utama yaitu untuk melenggarakan pelatihan fisik
untuk para kalangan muda dan menguasai rehabilitasi fisik dan juga mental. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.